Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faki, saya merupakan dosen aktif pada program studi konservasi hutan Fakultas Maritim, Perikanan dan Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Sebagai dosen, dituntut dan diwajibkan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau yang disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pengantar Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bobot 2 SKS. Adapun materi pada mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan ruang lingkup sumber daya alam dan lingkungan, klasifikasi sumber daya alam, manusia sumber daya alam dan lingkungan, fungsi dan manfaat sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berwawasan lingkungan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia, masalah kependudukan dan lingkungan hidup, prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, lahan sebagai sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah hutan sebagai sumber daya alam dan lingkungan hidup. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang diharapkan yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu menguraikan klasifikasi, fungsi dan manfaat sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa menganalisis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama adalah ceramah, yaitu bagaimana memberikan informasi pada mahasiswa tentang materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah diskusi, yaitu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah dan melakukan tanya jawab antar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran, yaitu untuk bagaimana mengetahui pemahaman mahasiswa terkait pembelajaran. Selanjutnya, bobot penilaian untuk menghasilkan nilai akhir adalah yang pertama afektif itu 10%, kemudian tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, berikut saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah Pengantar Sumber Daya Alam dan Lingkungan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Jadi hari ini kita masuk pada mata kuliah Pengantar Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jadi pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran, minta tolong satu orang, Alamsyah, untuk pimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Miftahul Zalna Idrus. Muhammad Rifaldi Lakibu. Nur Alam Syatangahu. Sri Indriani Palu. Supantri Kandingo. Tiara Nita Tahaku. Yati Ismail. Yulin Lolonto. Muhammad Arya Nofrianto. Oke, jadi hadir semua ya. Baik, jadi untuk pertemuan ini kita adalah pertemuan kedua. Jadi siapa yang masih ingat dengan materi yang kemarin? Saya Pak. Oke, siap Arya, silakan. Yang dibahas minggu lalu itu Pak adalah pengertian dari sumber daya alam. Pengertian dari sumber daya alam Pak adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat memenuhi kebutuhan manusia dan dapat mensejahterakan masyarakat tersebut atau manusia. Oke, baik.
Jadi untuk pengertian sumber daya alam tadi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk bagaimana supaya dapat mensejahterakan kehidupan kita, seperti itu, ya. Terkait dengan pengertian tadi, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang klasifikasi sumber daya alam. Oke? Jadi untuk materi klasifikasi sumber daya alam, ya, yang pertama adalah klasifikasi sumber daya alam itu terbagi atas 3. Ya, yang pertama berdasarkan jenis, ya, yang kedua kemudian berdasarkan sifat pembaharuan, kemudian yang ketiga berdasarkan penggunaannya. Nah, dari 3 klasifikasi ini dapat diturunkan. Kalau kita lihat di sini untuk berdasarkan jenisnya itu ada 2, ya, ada sumber daya alam hayati atau biotik, kemudian ada sumber daya alam non hayati atau abiotik. Ya, kalau sumber daya alam hayati adalah yang berasal dari yang makhluk hidup, ya, seperti ada tumbuh-tumbuhan, ya, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, seperti itu. Kemudian kalau dia sumber daya alam abiotik, yaitu berasal dari sumber daya mineral, seperti ada bebatuan, ada hasil-hasil tambang, seperti itu. Paham? Nah, kemudian kita masuk pada yang kedua adalah berdasarkan sifat pembaharuan, ya, berdasarkan sifat pembaharuan. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan sifat pembaharuan itu terdapat 3, ya, ada 3 poin. Yaitu yang pertama adalah sifat yang dapat diperbaharui. Artinya apa? Artinya bahwa memang sumber daya alam ini dapat diperbaharui, seperti misalnya tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan itu dapat diperbaharui, seperti itu. Kemudian ada yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya misalnya hasil bumi, seperti minyak bumi, ya. Kemudian ada hasil-hasil tambang, itu kan tidak dapat diperbarui, seperti itu. Kemudian ada yang tidak dapat habis atau tidak terbatas, ya. Seperti apa? Air, matahari, cahaya matahari, ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sifat pembaharuan itu ada 3, seperti itu. Nah, kita lanjut. Berdasarkan penggunaannya. Nah, di penggunaan ini ada 2, ya. Yang pertama adalah sifat penghasil, ya, bahan baku, yaitu contohnya adalah hasil hutan, hasil tambang, ya, hasil tambang. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang penghasil energi, ya, seperti ombak, panas bumi, arus air. Kalau kita lihat kan sekarang banyak pembangkit listrik, ya. Pembangkit listrik itu berasal dari sumber daya alam itu, energi dari sumber daya alam tersebut. Dari misalnya ombak tadi, ya, ada kincir air, kemudian ada angin, ya, ada kincir angin untuk bagaimana supaya dia dapat membangkitkan listrik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi sumber daya alam tadi ini, maka dapat disimpulkan memang bahwa sumber daya alam ini memang sangat bermanfaat bagi kita manusia itu sendiri, karena memang apapun yang ada di sekitar kita, ya, apapun yang ada di sekitar kita dapat dimanfaatkan untuk bagaimana supaya kita bisa sejahtera dan bisa bisa mensejahterakan, kemudian juga bisa bagaimana supaya memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, seperti itu. Nah, baik, untuk sesi berikutnya ini ada tugas kelompok, ya, ada tugas kelompok. Nanti saya akan bagikan dalam 3 kelompok, ya. Ada 3 kelompok yang akan saya bagikan untuk mengerjakan tugas di dalam kelas, ya. Untuk kelompok 1 ada di sini Indri dan Yati, kemudian kelompok 2 ada Yulin, ada Tiara dan Miftah, kemudian kelompok 3 ada Alam, Supantri, Arya, dan Rivaldi. Oke? Jadi tugasnya adalah bagaimana kalian harus menyebutkan dan menjelaskan dari masing-masing klasifikasi tersebut. Tadi kan saya sudah berikan contoh, ya, bagaimana klasifikasi berdasarkan jenisnya, bagaimana berdasarkan pembaharuannya, dan bagaimana berdasarkan kegunaannya. Oke? Jadi silakan sekarang mengerjakan tugas secara berkelompok. Oke? Ya. Oke, siap.
Baik, bagaimana anak-anak sudah? Baik, jadi setelah mengerjakan tadi tugas kelompok, jadi sekarang saya minta untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan di dalam kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam di sini ada dua. Yang pertama biotik atau yang hidup, dan abiotik yang non hidup, non hayati atau yang tidak hidup. Nah, untuk yang biotik ini dia contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan untuk non hayati atau abiotik contohnya seperti matahari, tanah, air, dan udara. Sekian. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, saya persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok. Silakan. Baik, langsung saja. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu contohnya hewan, tumbuhan, dan pepohonan serta ikan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya yang dapat dibuat atau dipulihkan kembali. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit untuk ditemukan kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak pernah habis. Sumber daya alam yang tidak pernah habis adalah sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya air, udara, matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Sekian. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3, siapa akan mempresentasikan? Silakan. Saya dan teman-teman saya. Oke, baik, silakan. Nah, baik, sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Sumber daya alam apabila ditinjau dari potensi kegunaannya terbagi menjadi dua, yaitu jenis sumber daya alam yang menghasilkan sumber daya alam sebagai bahan baku. Nah, di situ ada dua contoh dan contoh itu akan dijelaskan oleh teman saya. Contoh pertama itu adalah sumber daya alam energi. Contoh-contoh sumber daya alam yang berpotensi untuk energi yaitu air, atau yang dimaksud air itu waduk, bendungan, sungai, laut. Teman-teman di sini mungkin sudah sering melihat dari sungai, laut. Mungkin teman-teman sudah sering sekali melihat itu dan teman-teman sudah mengetahui hal tersebut. Dan sinar matahari, angin, gelombang laut, panas bumi atau gas bumi. Contoh yang kedua langsung disampaikan oleh teman saya. Baik, yang kedua itu ada sumber daya alam penghasil bahan baku. Contoh-contoh sumber daya alam yang digunakan untuk bahan baku diantaranya yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, dan hasil perkembangan. Baik, kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik, terima kasih untuk semua kelompok. Baik, jadi bagaimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan ke kelompok lain? Silakan Alam, mau ditanyakan ke kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Oke, silakan berdiri. Baik, langsung saja seperti yang kita ketahui bahwa dalam sumber daya alam itu mempunyai komponen abiotik dan biotik, yang dimana komponen hidup dan komponen yang tidak hidup. Nah, yang pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu apa manfaat dari komponen tersebut yang kita bisa rasakan di keseharian kita. Baik, mungkin hanya itu. Oke, baik Alam. Jadi sudah dicatat pertanyaan tadi kelompok 1? Baik, dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan ke kelompok yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya ke kelompok 2, yaitu dengan pertanyaan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan diperbaharui. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaan dari kelompok 2. Oke, baik, dari yang
kelompok 2 ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Baik, langsung saja. Saya akan bertanya tentang apa saja fungsi sumber daya alam yang dalam penghasil bahan baku. Sekian dari saya. Baik, jadi itu pertanyaan dari kelompok 2. Baik, sudah ada yang bisa menjawab dari kelompok mana? Oke, silakan kelompok 2, silakan menjawab. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang apa saja contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Yang pertama yang dapat diperbarui contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Baik, bagaimana dengan kelompok 1? Ya, bisa diterima, Pak. Oh, baik. Baik, dari kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 itu tadi, yaitu fungsi dari sumber daya alam penghasil bahan baku. Ya, salah satu fungsi dari sumber daya alam penghasil bahan baku itu ya hasil pertanian ataupun hasil pertambangan ataupun hasil hutan. Nah, saya akan jawab yaitu dari hasil hutan ya, contohnya kayu. Kayu itu bisa menghasilkan yang dimana kita bisa membuat kursi ataupun rumah sebagaimana manfaat yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Baik, mungkin hanya itu. Baik, itulah jawaban dari kelompok 3. Bagaimana dengan penanya? Pas? Baik, jadi tadi tinggal satu pertanyaan ya. Untuk kelompok 1 bagaimana? Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa tentang manfaat komponen abiotik dengan biotik dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita rasakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, komponen biotik itu contohnya hewan dan tumbuhan. Hewan itu bisa kita manfaatkan kulitnya atau bisa kita makan dagingnya, misalnya daging ayam kita bisa makan. Lalu selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik itu terdiri dari udara, air, sinar matahari. Nah, itu bisa kita manfaatkan air sebagai mandi, sebagai sumber minum, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Oke, baik. Itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan penanya? Baik, jadi tadi kita sudah mendengarkan diskusi dari 3 kelompok. Jadi terakhir sekarang saya ingin menanyakan tentang materi hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Silakan Arya. Baik, saya dapat menyimpulkan bahwa sumber daya alam itu sangat diperlukan manusia karena untuk kebutuhan ekonomi dari manusia tersebut. Jadi sumber daya alam itu sangat berguna sekali bagi manusia, karena ketika tidak ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, maka kebutuhan ekonomi manusia akan sangat berkurang atau tidak memiliki kebutuhan ekonomi sebagai bahan makanan, minuman, dan lain-lain. Baik, jadi tadi simpulan dari Arya. Dari teman-teman lain masih ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan Yati. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan tadi, yaitu sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Dan sumber daya alam itu terbagi dari ada beberapa jenis, yaitu sumber daya alam abiotik dan abiotik. Kalau abiotik itu yang hidup dan abiotik tidak hidup. Nah, contoh dari abiotik itu seperti makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan hewan. Kalau yang abiotik itu yang tidak hidup, seperti bahan tambang, air, dan lain-lain. Sekian dari saya. Baik, jadi untuk tadi sudah dijelaskan ya, disimpulkan oleh Yati dan Arya. Jadi memang kalau kita lihat dari pengertian sumber daya alam tadi ya, berdasarkan klasifikasi bahwa memang sumber daya alam itu memang dapat mempengaruhi kehidupan kita ya, baik dari kebutuhan kita sehari-hari ya, seperti itu. Jadi ada sumber daya alam yang dari yang hidup dan ada yang tidak hidup, seperti itu. Kemudian ada yang tidak habis dan ada yang dapat diperbarui, seperti itu. Jadi
untuk materi pada hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi untuk pertemuan minggu depan saya akan berikan tugas terkait dengan materi manusia, sumber daya alam dan lingkungan. Jadi tugasnya adalah bagaimana, bisa dicatat. Jadi tugasnya adalah bagaimana kalian membuat telaah jurnal ya, telaah jurnal. Dari telaah jurnal itu minimal 3 jurnal ya, 3 jurnal, 2 jurnal Indonesia ya, dalam negeri, dan 1 jurnal internasional, seperti itu. Paham? Ya baik. Jadi sudah paham tugasnya ya? Ya, jadi untuk tugasnya saya akan periksa minggu depan ya, pas masuk minggu depan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya teman-teman, adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.